Langsung aja ya, lihat prediksi 2025. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin energinya pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa hanya nonton sun sign kalian yaitu Virgo ya, tapi juga nonton moon sign kalian karena kalian bisa melihat sisi emosional kalian di tahun 2025. Tapi juga nonton rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa yang terjadi secara fisik atau nyata pada hidup kalian di tahun 2025. Oke? Langsung memulai dengan Literary Witches Oracle Card. Petunjuk untuk Virgo ketahui dalam 4 kartu untuk 4 semester di tahun 2025. Yai. Oke. Emily Bronte, fantasy kebalik, fantasy in reverse. Lion, hedgehog, wolf. Under the deck, cauldron, kuali. Oke. Ini minggu pertama, di 3 bulan pertama. Jadi ada yang keluar dari mimpi-mimpinya nih, dari halusinasi dan delusinya. Karena dapat fantasi yang kebalik ya. Dan kalian bisa lihat nih, kalau tegak kayak gini ya, nggak tahu deh kalian bisa lihat apa enggak kan? Dia bawa namanya rumah gitu ya. Wow, dia segede bagong gitu lengannya ya kan. Jadi ini kalian di 3 bulan pertama akan mendapatkan penjelasan atau pencerahan tentang sifatnya ilusi ya, fantasi ya. Kalian dibikin melek lah kurang lebih dari apapun fantasi yang kalian ingin bangun itu, bahkan yang kalian selalu gondolin apa sih namanya bawa ya. Ya di bulan ketiga atau bulan keempat sampai bulan ketujuh dari bulan 4 sampai bulan ke-7 ada lion ya. Di sini istilahnya bagaimana kita menjadi diri kita sendiri ya, bagaimana kita mengaum, bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Di bulan ke-8 bulan ke-7 ya bulan ke-7 sampai bulan ke-10 itu ada hedgehog, ini landak ya. Ada landak sindrom landak itu apa sih? Kalau deket saling nyakitin, kalau jauh ngangenin. Nah, ada efek itu, ada sindrom itu di bulan itulah. Di 3 bulan penghujung 2025 ada the wolf, the lonely wolf. Ini tentang bagaimana ya, kita tampil sebagai leader, setidaknya untuk hidup kita sendirilah ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin, dan dia kan selalu menyendiri ya. Dia selalu menyendiri, menjalani jalannya gitu kan. Dia emang suka bantuin, si wolf itu suka bantuin ternak-ternak yang lain supaya nggak kehilangan arah. Tapi ya udah, habis itu dilepasin lagi. Dia biasa sendiri, dia nggak berkerumun, kurang lebih gitu. Dan overall energinya adalah cauldron, kuali. Ini saatnya buat Virgo untuk memanifestasikan. Saatnya tahun ini adalah memanifestasikan diri. Oke, kita lihat ya konteksnya seperti apa dengan komposisi semesta yang ada di 2025 ya. Kita lihat dengan Lucky Tarot. Petunjuk untuk Virgo ketahui
dalam 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025. Apa yang terjadi? Apa yang Virgo perlu ketahui? Petunjuk untuk Virgo. Ketahui dalam 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025. Apa yang Virgo perlu ketahui? Apa yang terjadi pada Virgo? Judgment. The word. The Fool. The Moon. Justice. The Wheel of Fortune. Which the Magician. The Chariot. The Emperor. The Empress. The Devil. The Tower. Under the Deck. Strength. Oke. Di bulan Januari, emang dasar Virgo emang ya, judgment-nya kenceng banget. Kartu pertama judgment, ya kan? Penilaian. Ini energinya Aquarius tapi Pluto. Ya. Pluto di Aquarius, ya kan? Pluto di Aquarius. Buat Virgo itu dalam kesehari-harian ya, dalam kebiasaan kita sehari-hari. Ini juga tentang kesehatan ya, tentang juga penyakit, juga penyakitnya Virgo kan emang suka menilai. Judgment ya. Kenapa? Gue Virgo juga, Virgo rising ya. Jadi ya sadar diri, gue juga suka nilai. Opinionated banget gitu loh, sangat beropini banget ya. Nah, itu dah ya kan, tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang servis kita ya, tentang pekerjaan, bagaimana kita berorganisasi, kita kan sangat detail oriented ya. Nah, gimana orang bisa detail oriented kalau nggak punya opini, ya kan? Wajar aja. Anyway, ini bagaimana istilahnya di bulan Januari ini kita ada yang perlu kita sadari gitu, ada yang perlu kita sadari dari bagaimana kita beropini dalam keseharian kita, bahkan dalam memberi servis, ya kan? Dan berdasarkan mindset yang seperti apa gitu, kita menilai gitu kan. Jadi karena ini energi Aquarius dan Pluto ada di Aquarius, Pluto itu adalah transformasi ya. Jadi ada batasan-batasan yang kita harus bisa lampaui ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Oke. Dan yang paling dominan di bulan Januari itu energinya adalah bergesernya lunar nodes ya, north nodes dan south nodes dari Aries, Libra ke Pisces dan Virgo. Nah, itu dampaknya buat Virgo gimana? Ya. Kalau selama 1,5 tahun ini kita fokusnya adalah di bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan, ya. Dan fokus, kalau North itu kan fokus kita ke depannya. Kalau South Nodes itu adalah apa yang perlu kita tinggalkan untuk bisa mencapai. Gitu. Apa yang perlu kita tinggalkan. Jadi kadang-kadang
yang biasanya kita pahamin, ya kebiasaan-kebiasaan kita melakukan sesuatu itu udah nggak sesuai, dan itu yang akan menghalangi kita mencapai tujuan kita ke depannya. Jadi ada yang perlu ditinggalin. Nah, itu South Notes-nya. Jadi ada nilai-nilai, kalau dari 1,5 tahun yang lalu itu tentang nilai-nilai kita sendiri, prinsip dan pedoman kita, itu ada yang udah nggak sesuai dan harus kita tinggalkan gitu kan. Untuk mencapai dalam berbagi itu bagusnya gimana sih gitu, ya kan? Fokusnya kemarin 1,5 tahun tuh begitu, ya. Nah, dengan bergesernya, jadi tanggal 11 Januari ini kan dia geser ya ke Pisces dan Virgo. Jadi fokusnya itu adalah memanifestasikan the magician, partnership, ya, entah itu personal, entah itu profesional. Ya, fokusnya ke depannya adalah itu. Dan South Notes-nya itu kan di Virgo ya, tentang realitasnya kita sendiri, bagaimana citra diri kita yang sudah kita bentuk hingga saat ini, itu mana yang udah nggak sesuai, ditinggalkan kalau emang kita memang mau membangun partnership yang gitu, yang apapun itu deh, terserah kalian gitu. Oke. Nah, penilaian ini ya, selamat 2025, bagaimana kita menilai, ngejudge diri kita, nggak hanya orang lain loh, ngejudge diri kita juga paling jago Virgo kan, ngejudge diri kita sendiri, self kritik ya, mengkritisi diri kita tuh paling jago kita kan, mengintrospeksi, ya kan? Terus aja dianalisa tuh diri kita tuh, terus disalah-salahin pula. Mungkin ada yang nggak gitu ya, gue ngomong mengeneralisasi. Anyway, itu yang perlu dirubah, itu yang perlu ditransformasi. Oke. Nah, di bulan Januari itu juga ya kan, nah kan ada pencerahan ya kan tentang fantasi-fantasi kita. Anyway, dan fantasi-fantasi itu juga terhadap self kritik juga kenceng loh, bisa jadi fantasi itu. Anyway, Mars dia mundur ke Cancer dari Leo. Sadarin bagaimana kita itu bergantung. Jadi di rumahnya si Cancer ya, di rumahnya si Cancer buat Virgo itu ada the devil. Ya. Ada the devil. Bagaimana kita bergantung terhadap lingkungan sekitar kita, network kita, pertemanan kita. Mungkin itu yang bikin jadi toxic ya. Mungkin ada yang toxic di network kita, mungkin ada yang toxic di lingkungan sekitar kita ya. Bagaimana ada sesuatu yang bikin kita nggak bisa lepas, ada ikatan-ikatan itu, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ketakutan terhadap network of friends ya, network pertemanan kita ya. Tuh, ada ikatan-ikatan yang belum bisa kita lepaskan mungkin ya. Jadi ada the devil dan Mars ada di situ. Jadi apa tindakan-tindakan kita? Bicara tentang Mars itu tindakan, action ya. Jadi ini lebih ke sisi emosional juga, sangat impulsif jadinya ya, sangat impulsif. Tentang kembali ke lingkungan-lingkungan yang lama, okay? yang kita masih belum bisa lepaskan. Dan what else? Uranus direct di Taurus. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang mau travel, ya kan? Oke. Dan di bulan Februari, ya, ada the World. The World ini energi Aquarius juga, dan ini energi Saturnus.
Saturnus di bulan ini energi Saturnus. Saturnus itu sekarang masih ada di Pisces. Di bulan itu, di bulan Februari itu masih ada di Pisces. Ya, masih ada di Pisces. Jadi kalian merasa harus berkewajiban untuk memanifestasikan relationship, partnership, kolaborasi. Kalian merasa bertanggung jawab untuk membangun nilai-nilai itu dalam relationship, gitu ya. Dengan energinya Saturn di sini, kalian merasa bertanggung jawab untuk membangun nilai-nilai yang apapun itu menurut kalian adalah penting. Dan di Februari itu energinya adalah Jupiter direct, Jupiter direct di Gemini. Nah, Jupiter direct di Gemini artinya adalah ini apa, tentang karir kalian, reputasi kalian, tentang status kalian, tentang visi jangka panjang kalian, ya. Jadi apa yang kalian ingin, jadi kalian ingin memulai sesuatu umpamanya, ya. Visi jangka panjang kalian akan kalian punya visi baru, gitu. Kalian punya karir baru, pekerjaan baru umpamanya. Ya, kalian udah siap untuk melakukan itu, kurang lebih gitu. Kalian lebih bertanggung jawab untuk ngerasa bertanggung jawab untuk menciptakan partnership untuk, ya kan, stabilitas dalam pekerjaan, ya. Fondasi yang solid untuk visi jangka panjang kalian, ya. Kayak gitu deh. Itu di bulan Februari, ya. Dan iya, Mars direct di Cancer. Di situ lagi-lagi ya, ini ada fantasi yang terungkap, fantasi-fantasi yang maksudnya yang sifatnya ilusif itu terungkap. Kita menyadari ada di 3 bulan pertama. Nah, ini ada ikatan-ikatan yang memang mungkin balik lagi karena energinya Mars ada di Cancer, balik lagi kita ke sini ya, tentang ikatan-ikatan yang sifatnya mengikat, ya maksudnya ikatan-ikatan pasti mengikat ya. Maksudnya gimana kita melepaskan itu, gitu loh. Tindakan kita apa? Bicara tentang Mars kan, kita mulai maju nih, gitu kan. Marsnya mulai direct ya. Jadi di bulan Februari itu kita mulai ngambil sikap. Kita akan mengambil sikap tentang hal-hal yang sifatnya mengikat kita itu. Oke. Februari. Di bulan Maret, nah ini banyak nih energinya nih. Di bulan Maret kita dapat the full. Kita siap ambil apapun, hadapi apapun itu namanya resiko. Kita siap untuk mulai. Kita siap untuk melakukan sesuatu yang baru lah, ya gitu. Apapun itu resikonya. Ya. The full, dan ini energi Aries. Jadi kita siap untuk kolaborasi mungkin. Kita siap untuk joint venture. Kita siap untuk berbagi. Kalian siap untuk moving forward. Karena tadi ya si Marsnya udah direct ya di Cancer. Dan di bulan Maret ini Marsnya masuk ke di bulan Maret ini Marsnya tetap di Cancer ya, Jo. Masih di Cancer. Ya. Masih di Cancer. Yo, ntar April dia masuk. Dia April masuk, Mars masuk ke Leo. Jadi lebih tepatnya kita akan mulai bersikap, mengambil sikap itu di bulan April sih. Tapi yang jelas di bulan Maret ini ya, itu energinya ada macam-macam. Venus retrograde ya kan? Venus retrograde. Jadi kalau kita ingin berpartner tuh, itu ada yang bikin kita ada akan delay ya tentang masalah partnership itu. Ada delay karena dia retrograde si Venus. Nah, ada lunar eclipse, ada gerhana bulan di Virgo.
bagaimana kita tampil, tentang citra diri kita yang bagaimana kita ingin dinilai, ya. Itu mungkin ada yang berakhir di situ. Mungkin bagaimana kita menilai pun juga ada akhir di situ. Ya. Dan kita jadi ini lebih di bulan Maret itu kita punya lebih siap dengan mindset yang baru, kurang lebih gitu, dengan bagaimana kita menilai segala sesuatu, punya sudut pandang yang berbeda. Nah, dan dengan energinya solar eclipse, gerhana matahari. Jadi gerhana itu dampaknya itu sampai 6 bulan ke depan ketemu lagi gerhana lagi ya. Entah itu gerhana bulan, entah itu gerhana matahari. Itu proses kita untuk melihat ya. Dan itu kaitannya juga dengan North Node sama South Node tadi gitu loh. Karena pasti gerhana bulan itu, kalau nggak gerhana bulan atau nggak gerhana matahari itu di antara Pisces dan Virgo. Tapi gerhana matahari kali ini masih ada di Aries. Gerhana matahari masih di Aries, yang mana tentang bagaimana kita berbagi. Itu ada yang terungkap, ada yang terungkap. Jadi kalau bicara matahari itu tentang yang punya kuasa, tentang yang punya power, ya kan? Akan terungkap sesuatu yang selama ini itu tersembunyikan gitu. Siapapun itu yang punya kuasa. Jadi tentang bagaimana, karena rumah Aries buat Virgo itu adalah tentang bagaimana berbagi dalam kebersamaan, mungkin tentang finansial, mungkin tentang warisan, ya, properti lah, ya. Ada sesuatu yang terungkap di sana buat si Virgo. Oke. Dan di bulan Maret itu juga Lilith, si bukan planet tapi asteroid, dia masuk ke Scorpio. Lilith itu adalah sisi emosional kita yang selama ini kita tekan, kita pendam, kita nggak akuin, kita coba abaikan. Nggak apa-apa deh, iyalah nggak apa-apa lah, iya gitu. Yang selalu kita gitu. Kita nggak suka nih, kita nggak terima, tapi ya udahlah. Tuh, itu Lilith ya. Dengan Lilith masuk ke Scorpio, ini mindset kita, ya, itu yang perlu disadarin gitu. Kita perlu juga menghargai rasa ketidaknyamanan itu, rasa tidak menerima sesuatu di sisi emosional kita yang nggak terima, itu perlu kita akuin. Dan di akhir bulan itu Neptune meninggalkan Pisces. Pada akhirnya dia ninggalin Pisces setelah 14 tahun di Pisces. Coba diingat lagi, mundur ke belakang tahun 2010, apa yang terjadi? Neptune itu bicara tentang visi. Neptune itu tentang misi. Neptune itu tentang idealnya kayak gimana sih? Ya, itu tadi si Venus, si fantasi tadi ya, yang terungkap, ya kan? Ilusi kita yang kok jadinya kayak halu nih kita nih gitu loh, ya. Karena fantasinya kebalik. Nah, Neptune masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Jadi selama 14 tahun ini apa yang ada perubahan apa dalam visi atau idealnya buat kita itu, visi dan misi kita, ya. Tentang gue mau bangun ini gitu. Nah, tuh, ya kan? Itu mungkin yang berubah. Oke. Neptune masuk ke Aries. Jadi berdasarkan apa kita membangun sesuatu itu. Untuk apa dalam kebersamaan ini, apa yang kita bangun gitu kan. Visi ke depannya itu apa sih? Gitu. Oke. Neptune di Aries. Bulan April, temen, kita masih berdampak di gerhana bulan, ya kan? Gerhana bulan di Virgo, tentang bagaimana kita jadi bagaimana kita menilai itu berdasarkan ya pemahaman kita dari kita kecil hingga saat ini, yang membentuk ya, itu adalah pengalaman-pengalaman kita dan bagaimana kita diajarkan ya, dari environment kita sendiri, tentang lingkungan sekitar kita juga, tentang pertemanan kita juga, tentang tetangga-tetangga kita juga, yang membentuk itu semua. Nah,
yang membentuk bagaimana kita menilai persepsi kita sendiri. Nah, jadi dengan energi the moon di sini, tapi di bulan April itu sebenarnya ya kan full moon di Libra, purnama di Libra, dan new moon di Taurus. Jadi bicara tentang full moon di Libra, ada nilai-nilai yang mungkin ada pergeseran di situ ya. Bahkan istilahnya kalau kita merasa kita bertanggung jawab untuk gitu, itu yang mungkin bergeser. Atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri pun ya, itu juga ada pergeseran. Bagaimana kita harus menjadi, nah, kan di bulan April ini berlaku untuk 2025. Jadi kalian boleh save ini video ya kan, supaya kalian bisa lihat, nonton setiap bulannya sendiri itu perkembangannya kayak gimana ya kan, walaupun nanti gue juga baca setiap bulannya ya kan. Anyway, ini di bulan April ini nggak banyak energi yang jelas. Venus dan Merkuri dia direct setelah sebulan dia retrograde ya. Jadi kalian lebih in tune, lebih menyelaras dengan sisi emosional kalian sendiri setelah Lilith ya. Di Scorpio kita juga lebih bisa mengakui kekurangan-kekurangan kita sendiri gitu, tanpa harus menilai atau ngejudge gitu kekurangan-kekurangan kita itu. Dan di bulan April Mei kita dapat Justice, energinya Libra. Ini rasa tanggung jawab mungkin ya, tanggung jawab terhadap anak mungkin ya, atau kekanak-kanakan dalam diri kita sendiri, tentang bagaimana kita berekspresi, tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tentang hobi kita, bagaimana kita menghabiskan, istilahnya menginvestasi waktu kita sendiri, menggunakan waktu kita itu bagaimana ya. Apakah kita sudah menemukan keharmonisan dari dalam diri kita sendiri? Apakah kita cukup bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Nilai-nilai yang kita memang pegang. Dan di bulan Mei, Saturn masuk ke Saturnus, masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Jadi ini lebih ke bagaimana kita berbagi dan cukup bertanggung jawab pada diri kita sendiri ya, sehingga kita tidak menyulitkan siapapun di sekitar kita gitu. Kita mampu mengendalikan, menguasai sisi gelap dan sisi terang dari dalam diri kita, kekurangan dan kelebihan dalam diri kita sendiri untuk terus maju gitu. Kalau kita sudah bisa menerima balance, menciptakan keseimbangan dari dalam diri kita sendiri. Yep. Dan bisa nggak kita moving forward dari apapun yang memang masih istilahnya hal-hal yang masih mengikat kita, yang hal-hal yang sifatnya toksik ya, mengikat keterikatan kita terhadap hal-hal yang lama gitu. Dan di bulan Mei itu Pluto retrograde. Jadi seakan-akan kita di bulan Mei ini kita mau dapat berkah, tapi ntar dulu ya gitu, anjir. Mau dapat berkah tapi ditunda karena kitanya juga belum mau berubah soalnya gitu loh ya kan. Langsung aja gue lompat ke bulan ini ya, bulan Juni. Di bulan Juni kita dapat the Wheel of Fortune ya. The Wheel of Fortune itu energi Jupiter, dan di bulan Juni Jupiter masuk ke Cancer ya kan. Nah, di rumahnya Cancer kita dapat apa? The Devil, toxic ya kan.
hal-hal yang sifatnya masih mengikat, entah itu network kita, entah itu pertemanan kita, entah itu lingkungan kita, entah itu komunitas kita, masih kita terikat. Gimana kita mau mendapatkan berkah, kan gitu. Berkah spiritual itu nggak akan ada. Plutonya juga retrograde gitu kan, karena lo belum bisa ngelepasin ini ikatan-ikatan yang sangat-sangat mencemaskan itu, ya kan, yang sangat adiktif itu, ya kan? Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita dalam berlaku, ya, bertindak itu masih seperti biasanya, masih yang lama-lama aja. Kalau kita masih belum bisa menyadari, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang mesti kita tinggal akan terus berulang, ya kan? Ini energi di bulan Juni itu memang yang di highlight adalah Jupiter masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Jadi bagaimana kita memilih pertemanan, network, lingkungan, ya, komunitas, itu menentukan siapa atau apa kita akan menjadi, our future self, ya. Saya 2 tahun lagi akan menjadi apa, itu kita juga harus bisa melihat sekitar kita, ya. Karena kita nggak lepas dari yang namanya sosial, ya kan. Bagaimana kita membentuk diri kita sendiri, energi sekitar kita juga menentukan, kan gitu. Nggak hanya sekitar kita, yang nggak di sekitar kita aja menentukan. Jadi masih ada ikatan-ikatan itu, ya. Nah, di bulan Juli manifestation, ya kan. Saatnya kita memanifestasikan. Ini energinya Merkuri. Di bulan Juli, Merkuri itu retrograde. Merkuri retrograde di Leo. Artinya, ya, di bulan Juli ini kita akan ambil sikap, ya, tentang apa yang kita ingin manifestasikan dalam berpartnership, ya, entah itu profesional, entah itu personal. Dan di bulan Juli itu Uranus meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Jadi Uranus itu adalah pemberontakan. Uranus itu juga tentang keunikan diri kita sendiri. Hal-hal yang sifatnya sudah tidak sesuai dengan diri kita, dia akan berontak tuh. Itu energinya Uranus. Jadi entah itu masalah status, entah itu masalah karir, entah itu masalah visi jangka panjang, ya, entah itu masalah reputasi, atau mungkin orang tua atau ibu atau bapak, ya. Jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang jelas kita akan mencoba menciptakan, memanifestasikan, gitu kan, partnership itu di bulan Juli. Keren-keren. Tapi Saturnnya retrograde juga, Neptune juga retrograde. Semuanya banyak yang retrograde di bulan Juli. Oke. Jadi yang penting semangatnya dulu, Jo. Ya nggak? Anyway, lanjut ke bulan Agustus. Bulan Agustus kita dapat The Chariot. The Chariot ini energinya si Cancer. Lagi-lagi tentang the devil. Kita merasa bertanggung jawab. Kita akan terus membawa ini, tanggung jawab ini, ikatan-ikatan ini untuk tetap maju. Jadi tanggung jawab kita terhadap network kita tuh gede banget, ya, memang, ya. Nah, kontribusi kita terhadap lingkungan kita atau komunitas kita tuh gede banget, memang. Nah, di bulan Agustus itu energinya adalah Mercury direct. Oke.
Nggak ada. Oh, ada Venus konjung Jupiter. Venus konjung Jupiter tadi ya. Oke. Venus konjung Jupiter di Cancer. Oke. Lagi-lagi ya. Venus konjung Jupiter di Cancer. Dan memang energinya si Cancer. Jadi di bulan Agustus ini ada hal-hal yang sifatnya ada konflik ya dari dalam diri kita sendiri tentang tanggung jawab kita atau ikatan kita sendiri. Kita merasa tanggung jawab itu tadi ya terhadap komunitas kita itu yang buat kita ingin memberikan kontribusi, membawa terus maju. Apapun itu purpose-nya kita ya. Ekspresikan diri. Be the lion, jadilah singa. Kita akan ambil sikap lah di bulan itu, di bulan Agustus ya. Oke. Lanjut ke bulan September. Nah, kan kita ketemu lagi gerhana di sini. Bulan September kita dapat The Emperor. Kita akan ambil sikap. Emperor itu energinya adalah Aries. Tapi di sini lebih jelas kayak entrepreneur ya. Ini juga tentang kita punya sikap, kita punya kuasa atau kendali atas nasib dan hidup kita sendiri. Ya kan? Di bulan September ini, Saturnus meninggalkan Aries dan kembali lagi masuk ke Pisces. Ya kan? Jadi apapun bentuk partnership yang kita ingin manifestasikan, jangan sampai ya kita memberikan atau melepaskan kuasa atau kendali kita kepada orang lain karena semuanya tergantung diri kita sendiri. Kalau kita bisa punya maturity atau kedewasaan, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi di sini bicara tentang intraship. Jadi bukan masalah dependen, ya kan? Independen atau nggak dependen, tapi interpersonal. Ya, interpersonal. Jadi bagaimana kita menjadi yang mandiri di dalam relationship atau partnership, gitu loh. Tidak ada bukan lagi masalah mandiri atau ketergantungan gitu, tapi bagaimana kita sama-sama menjadi yang mandiri di dalam sebuah relationship, gitu. Sama-sama masing-masing punya tanggung jawab, ya, di dalam partnership. Itu energi di bulan September. Dan ada gerhana bulan di Pisces. Ada sesuatu yang bikin kita berdampak itu di dalam partnership itu sendiri ya. Mungkin dependensi tadi ya, atau independen tadi ya. Bagaimana itu melebur. Dan tanggal 22 September ya, ada gerhana matahari di Virgo. Jadi lagi-lagi bagaimana kita menilai, berdasarkan apa, mindset yang bagaimana, ya kan? Persepsi yang bagaimana. Jadi itu akan terungkap juga identitas kita yang sebenarnya gitu ya, saat solar eclipse di Virgo atau gerhana matahari di Virgo. Karena apa yang terlihat itu belum tentu kebenaran. Oke. Dan karena ini energinya Aries, ya, kita move on. Kita move on bawa manggul apapun yang kita sudah komit ya. Kita sudah komit dengan kuasa atau kendali kita sendiri untuk bertanggung jawab. Di bulan Oktober kita dapat The Empress. We are ready, gitu. Kita siap melakukan pembaruan atau melakukan project baru, karir baru ya. Ini energi Venus nih. Energi Venus di bulan Oktober itu Venus ada di
Libra. Ya, kita memiliki penuh tanggung jawab itu. Di bulan Oktober kita yakin dengan apa yang kita ingin bangun, lebih gitu. Entah itu partnership, ya, entah itu karir, entah itu bisnis, entah itu visi yang baru. Nah, dan di Oktober itu Pluto direct, yes, gitu kan. Transformasi itu istilahnya semesta mendukung, ya, untuk menciptakan apapun itu yang pembaruan-pembaruan itu. Ya. Dan Neptune balik ke Pisces. Jadi kita mesti jadi selama Neptune dan Saturn itu dari awal tahun dia masuk ke Aries, ya, meninggalkan Pisces, ya. Itu sebenarnya cuman sampai bulan September Oktober itu, ya, kita cuman dibikin ngicip, ya, jajal atau nyobain masa depan nanti gitu. Masa depan nanti itu di tahun 2026, di saat benar-benar Neptune sama Saturn itu fix stay di Aries itu seperti apa, ya. Nah, di tahun 2025 ini, di akhir ini kita akan dibikin untuk mengelola lagi, ngefilter lagi visi lama dan visi baru, gitu. Jadi, dan tanggung jawab yang lama, bagaimana kita melihat dengan kacamata yang lama dan kacamata yang baru, gitu. Nah, tanggung jawab yang lama kayak gimana, nah, yang kita pikul, yang sekarang kayak gimana, nah, di bulan Oktober. Karena itu menentukan juga, jadi ada istilahnya ada sedikit ralat, ya, untuk visi yang baru ini kita kasih lihat lagi balik ke Neptune, ke Pisces gitu, balik lagi gitu. Ini partnership sebenarnya gini nih, gitu, ya. Ya nggak apa-apa juga, nggak bisa tuh kadang kita langsung perubahan itu total gitu kan, nggak bisa, ya. Masih ada energi-energi lama yang pasti udah berakar gitu, apalagi Neptune lama di situ, gitu ya. Anyway, di bulan November kita dapat The Devil, ya, The Devil, energinya Capricorn. Tentang bagaimana kita ingin membahagiakan orang lain, membahagiakan semua pihak. Kita nggak bisa jualan es krim yang menyenangkan semua orang. Orang yang nggak suka es krim aja ada. Kita nggak bisa menjadi, ya, kita bukan buat semua orang gitu. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang gitu. Ini The Devil, ya. Jadi apa sih gitu yang bikin kita selalu terikat, ya, karena kita mungkin selalu ingin membahagiakan semua orang. Di November itu energinya Uranus meninggalkan Gemini, nah, itu juga kita dikasih chip, dia balik lagi ke Taurus. Jadi kita balik lagi untuk menjadi diri kita sendiri, dan apapun, dimanapun, bagaimanapun situasi, ya, sekitar kita, bisa nggak kita menjadi diri kita sendiri? Nih di Wolf, ya, di 3 bulan terakhir Wolf, bisa nggak kita menjadi, ya, diri kita sendiri, menjadi serigala, kalau bahasanya ini kan gini, serigala kan nggak pernah ada yang di sirkus, ya, dia nggak pernah menyenangkan siapapun gitu, dia menolak untuk bisa menjadi binatang sirkus, nggak mau. Dia bukan untuk menyenangkan, gitu. I know my purpose, I do my way, gitu. The Lonely Wolf, bahasa Indonesianya, kalau gue tahu tujuannya gue, ya gue akan ambil jalan gue, udah. Gue nggak harus berkompromi dengan siapapun. The Wolf. Tapi di sini kita dapat The Devil. Ketakutan, kecemasan kita tentang bagaimana orang lain menilai kita. Teman-teman menilai kita.
Serigala nggak peduli orang menilai dia seperti apa. Dan langsung aja ke Desember, ya, kita dapat The Tower. The Tower, ini energi Mars. Di bulan Desember itu Mars ada di Capricorn, ya kan? Lagi-lagi bagaimana kita ya mengolah informasi atau informasi, menjadikannya persepsi kita dan mewujudkannya menjadi kenyataan, menjadi realitas, menjadi materi. Dan tindakan apa yang kita ambil untuk membangun nilai-nilai itu. Di bulan Desember itu Lilith masuk ke Sagittarius. Jadi mindset yang kayak gimana? Dengan mindset dan persepsi baru, ya, kita akan bisa ngambil sikap. Kalau istilahnya masih persepsi yang lama, sikap kita ya akan begitu-begitu saja. Ini The Tower, man, gitu. Ini The Tower. Sesuatu yang di luar kebiasaan kita melakukan sesuatu. Jadi ini ada nilai-nilai dan mindset yang baru yang akan kita ambil atau pegangan kita untuk kita ambil tindakan gitu di bulan Desember. Oke, jadi ada kejadian apa? Ya kita bisa mengakui dulu deh gitu. Kita bisa mengakui dulu ya hal-hal yang belum yang selalu kita coba abaikan dari sisi emosional kita karena bicara tentang Lilith ya. Bagaimana kita menekan sisi emosional kita itu ya, bisa nggak kita akuin itu dulu? Entah itu masalah kebebasan, ya, karena masuk ke Sagittarius. Dan Neptune direct, tapi masih di Pisces. Secara overall, ya, kita dapat strength. Strength, ini energi Leo. Kita diminta untuk show up, Leo. Jadilah singa, ekspresif. Kita minta untuk mengekspresikan dan manifestasikan, gitu. Ambil tindakan. Oke, udah gitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu di 2025. Bye Virgo.